Selamat sore sahabat Radika. Aku Akila dan teman aku Beni Surya. Di sini kita akan podcast lagi di acara podcast Live Ngobrol Bareng Replika. Kali ini kita kedatangan 3 orang tamu, yaitu guru olahraga dari SDN Terus Mandiri 1. Daripada kita berlama-lama lagi, mari kita panggilkan ketiga orangnya. Ada Pak Rizal, ini mah yang gurunya paling asik ya. Yuk kita sambut Pak Rizalnya guys. Dan guru yang Masya Allah cantiknya ada Bu Sapitri. Sama yang terakhir kayaknya belum ya? Kita panggil Pak Arif. Hai Pak Arif. Boleh dipanggil dulu namanya satu-satu dari panjang. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra. Saya di sini sebagai guru olahraga di SDN Terus Mandiri 1. Oke, halo, perkenalkan nama Ibu Bu Sapitri Indah Putih. Selamat sore, halo, nama saya Arif Yustia Fadila, bisa dipanggil Arif. Dan saya juga sama seperti rekan-rekan di sebelah saya guru olahraga SDN Terus Mandiri 1. Ini apa ya? Oke, kesibukannya tadi itu dari pagi ya. Dari pagi itu kita ngajarin anak kelas 2 dulu nih. Kelas 2 yang sangat-sangat ceria, semangat karena kita dari pagi itu senam Indonesia hebat dengan kelas 2. Terus tadi selanjutnya kelas 5 kita ngajarin renang dan itu lumayan wah banget pokoknya. Keren, hebat. Wah, yang benar Pak. Benar tuh. Kenapa? Benar. Iya betul. Soalnya anak-anaknya udah mau pada hebat, pada jago-jago juga olahraganya. Nggak ada yang nonton Pak. Ada. Pasti kan. Wah. Cumanya kepalanya tetap di atas, jadi nggak kena. Oke, mantap. Tetap kita jaga. Selain kesibukan di sekolah atau mengajar di sekolah itu, biasanya ada ekskul atau apa gitu di luar? Ya, kalau ekskulnya dari sekolah udah banyak ya, udah pada tahu juga. Ada dari bidang olahraga, bidang akademik, lalu masih banyak yang lainnya. Terutama kalau kita fokus di bidang olahraga, betul? Betul. Yang pertama ada ekskul karate, itu pembinaannya langsung dengan Ibu Sapitri. Lalu kalau untuk ekskul yang butuh kerja sama tim, ada ekskul futsal, yaitu sama Pak Rizal dengan saya sendiri. Lalu ada lagi ekskul atletik, itu tetap sama saya, Pak Arif dan Pak Randi. Itu latihannya kita ada di lapang Brigi. Wah, di Brigit ya Pak? Iya. Wah, aku sering lihat tuh, soalnya Mesia suka di sana. Iya, Mesia juga bukan peserta, iya. Apa ya? Salah satu atlet dari Terus Mandiri 1. Dia udah cukup mahir dalam atletik, sudah bisa membanggakan sekolah ini. Baik. Sama ini ya, kemarin Mesia juga alhamdulillah kita mendapatkan juara USN di tingkat kota Cimahi. Dan kita doakan juga untuk Mesia dari sekolah kita, dia lagi masuk ke Popda, Iya. lanjut ke Popda. Doain ya guys. Nah, Minta doanya. ini ya. Kira-kira tujuan ibu dan bapak menjadi guru olahraga itu apa ya? Tujuannya memberikan mentransfer ilmu selama kita sebenarnya kalau untuk ibu sendiri sih karena hobi ya. Karena hobi jadi apa ya? Jadi ingin meneruskan gitu ke yang lainnya agar anak-anak lebih sehat
ya badan semuanya tuh menjadi sehat gitu. Kalau misalkan kita nih dari dulu selain guru olahraga ada nggak? Cita-cita dulu sih ingin jadi masuk kuliah ya, pengennya bukan guru olahraga, malah lebih ingin ke guru elektro. Kalau nggak jadi guru bukan guru ya, jadi kuliahnya ingin elektro, kalau nggak elektro pinginnya di biologi dulu. Tapi sekarang karena dipikir-pikir memang jarang ya guru olahraga itu, jadi pinginnya di guru olahraga. Itu satu. Kalau Pak Rijal tadi bagaimana? Kalau misalkan apa? Dulu cita-cita pengen masuk ke kuliahan manajemen. Cuman karena dulu tidak diizinkan sama orang tua, karena harus ikut apa? Harus milih keguruan. Jadilah masuk ke Popda. Ya. Lanjut ke Popda. Doain ya guys. Nah, Kita doain. ini ya. Kira-kira tujuan ibu dan bapak menjadi guru olahraga itu apa ya? Tujuannya memberikan mentransfer ilmu selama kita sebenarnya kalau untuk ibu sendiri sih karena hobi ya, karena hobi jadi apa ya, jadi ingin meneruskan gitu ke yang lainnya agar anak-anak lebih sehat, karena memang untuk kesehatan itu sangat penting untuk badan kita. Jarang ya kita lihat gitu ya, orang-orang tuh palingan yang kita lihat jalan-jalan itu yang paling orang yang memang tahu sehat, kesehatan, tapi yang lainnya masih yang tidur, yang mager, pengennya sekarang kan rata-rata HP ya, jadi bangun-bangun bukan olahraga tapi pengennya HP gitu, HP, stalking kayak gitu ya seringnya. Jadi karena mentransfer ilmu juga, hobi, dan biar apa ya, badan semuanya itu menjadi sehat gitu. Kalau misalkan kita nih dari dulu selain guru olahraga ada nggak? Cita-cita dulu sih ingin jadi masuk kuliah ya, pengennya bukan guru olahraga, malah lebih ingin ke guru elektro. Kalau nggak jadi guru bukan guru ya, jadi kuliahnya pengen elektro, kalau nggak elektro pengennya di biologi dulu. Tapi sekarang karena dipikir-pikir memang jarang ya guru olahraga itu, jadi pengennya di guru olahraga. Itu satu. Kalau Pak Rijal tadi bagaimana? Kalau misalkan Bapak dulu cita-cita pengen masuk ke kuliahan manajemen, cuman karena dulu tidak diizinkan sama orang tua, karena harus ikut apa, harus milih keguruan, jadilah masuk ke guru olahraga. Kalau Tari? Kalau saya sendiri memang berawal dari hobi ya, saya senang olahraga. Jadi kenapa tidak melanjutkan aja gitu di perkuliahan? Ya betul kan, kebanyakan seperti itu. Karena dari sekolah dulu SMA, SMP yang senang olahraga. Jadi ya udah deh, kuliah olahraga aja. Jadi nah terus sekarang udah jadi guru, ya udah kenapa nggak ilmu kita waktu kuliah dikasihin ke anak-anak, diajak cara. Berapa di Tadi kan ngomong-ngomong tentang ekskul ya, Iya. tips dan trik dalam melatih anak untuk bisa menjadi juara itu gimana sih? Untuk di futsal, Futsal bisa, atletik bisa, kalau Tips. mungkin karate juga bisa. tips dan trik untuk di futsal mungkin kerjasama tim satu, kedua sikap ya. Yang pertama itu adalah sikapnya, karena kita kalau misalkan sikapnya jelek, kayak tidak sopan atau tidak mau diatur, itu sulit ya Pak. Bu ya, sulit ya. Iya. Karena kalau dari sikap udah tertentu, fisik pun bakalan menyesuaikan. Bahkan ada di murid Bisa Fitri Pak Arif yang lolos ke
nasional juga Iya. Ada. karena sikapnya yang Karena proses sebetulnya. Karena kan prosesnya panjang untuk menjadi seorang juara itu nggak instan gitu ya. Nah, Nggak yang semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Jadi ada prosesnya dulu, ada proses latihan, ada proses-proses di luar yang teknik kayak gitu sih sebetulnya. Cuman ya kalau untuk ekskul sendiri agar menjadi juara ya intinya ya terus latihan gitu. Terus latihan, berlatih dan berlatih. Sebenarnya ya kalau dalamnya betul kata Pak Arif aja. Maaf ya suaranya agak habis. Ya nggak apa-apa, ini lumayan suaranya tadi habis mengajar kelas 2 dan kelas 5 ya. Itu. Jadi lebih kita tuh sebagai guru olahraga juga kenapa bercabang juga sebagai melatih juga, yaitu kelebihan di sebagai ngajar guru olahraga ya di luar pun kita bisa mengajar secara kulikuler gitu. Pertama kita melatih, kalau yang futsal itu rata-rata apa ya, tim pekerjaan apa ya, tujuannya lebih ya olahraganya lebih ke tim. Tapi kalau ke atletik, karate, pencaksilat itu memang ada sih bagian berbunyi ada, tapi tetap ada rasa nih biar percaya diri kan, berarti otomatis ada yang individunya nih, ada perorangannya apakah dia percaya diri atau enggak ya gitu menampilkan. Apalagi karate dan pencaksilat itu pasti menampilkan percaya diri, mental itu sangat. Kalau dibilang kalau ditambah sebagai pelatih itu lumayan susah karena melatih menumbuhkan rasa percaya diri, mental itu bertahap, tidak langsung. Betul kata Pak Arif, tidak instan langsung tiba-tiba anaknya aku percaya diri nih aku bisa, belum tentu karena karakter dari anak-anak itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kalau memang anaknya merasa tidak percaya diri atau mentalnya kurang, kita harus terus menumbuhkan, terus harus support terus, karena memang oh ya bukan berarti kamu belum bisa, tapi memang momennya kamu memang belum bisa. Jadi kita harus tambahkan terus rasa percaya dirinya, terus rasa kerjasamanya dalam tim, mentalnya juga gitu. Jadi memang setiap hal itu bertahap, butuh proses, tidak sesuai. Terkadang kita inginnya sesuai ekspektasi tetapi realitanya berbeda sebabnya. Dalam betul juga kata Bu Sakiti tadi kan, satu melatih mentalnya ini dan melatih sikap percaya dirinya. Kadang kita juga sebagai pelatih membimbing anak-anak itu supaya mentalnya kuat, terus percaya diri. Kita juga kadang ngikutin anak-anak supaya ngikutin turnamen terus. Jadi biar meningkatkan kepercayaan diri mereka, biar mental mereka juga mental petarung. Ya. Sama sikap ini sih kalau yang paling penting menurut saya, sikap menghormati lawan atau yang biasa disebut sportivitas ya. Fair play. Ya. Fair play. Kalau di olahraga. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya ya? Mengantisipasi dalam hal misalkan apa? Olahraga Kayak contoh alat gitu. Ada ya, gimana? pelatihnya, terus kendalanya juga apa? Oh, dan cara mengantisipasinya gitu ya. Ya paling kalau untuk cara mengantisipasinya, karena kan setiap ekskul juga sudah ada peraturannya ya, sudah ada peraturan masing-masing. Otomatis setiap anggota dari ekskul juga kan harus udah tahu gitu ya aturan dari ekskulnya masing-masing. Kalau masih ada yang kayak gitu, ya kita akan pisahkan, biasanya latihannya ya Pak Yuda akan pisahkan sehingga menjadi dua kelompok gitu, berkelompok seperti itu sih kalau di
futsal. Iya. Jadi ada yang contoh misalkan yang satu kelas 4, 5, 6 yang udah cukup mahir. Nah, yang mengantisipasi yang belum bisanya nih atau yang baru mulai belajar, kita pindahin kelompoknya sehingga mudah belajar gitu. Enggak terbawa ya. Kadang kan kalau misalkan kita melatih futsal juga, kita bagi-bagi kelas. Contoh kayak misalkan kalau di sekolah itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 kan. Nah, kita pun sama di futsal juga. Yang baru masuk tidak mungkin bakalan masuk ke tim intinya, tapi kita proses dulu dari bawah, mulai dari teknik dasarnya dulu kita perkenalkan, terus dari cara membawa bolanya banyak mulai dari sikapnya, dari kita kasih tahu tentang peraturan permainannya kayak gimana. Nanti kalau misalkan udah beres, maksudnya si siswanya udah bisa menjalankan tugasnya lah, itu baru naik lagi levelnya. Kayak contohnya naik ke level kemarin ke tim intinya ya. Iya. Seperti kayak gitu, sudah jauh dari ibu sampai ke ibu. Kayaknya sama. Kalau untuk eskul pasti sama ya, tidak perlu dijelaskan. Pasti kalau dalam eskul ada per fasenya, tidak mungkin yang belum bisa dan yang bisa digabungkan. Gitu. Jadi kalau misalnya yang belum bisa berarti harus bagaimana nih? Karena bentuk programnya di eskul atau bisa dibilang kayak futsal, karate itu kan masuknya pelatihan. Jadi masuknya programnya berbeda dengan cara mengajar. Kalau cara mengajar atau pada saat mengajar olahraga pasti sama. Kendalanya tidak akan jauh, yaitu di alatnya apakah memadai atau tidak. Yang keduanya apakah karakteristik anaknya bisa diatur atau tidak dikondisikan dalam alokasi di kelasnya bagaimana ya. Ternyata di kelas 1 harus harus aktif. Kalau di kelas 1, 2, 3 gurunya lebih aktif, anaknya pasti aktif. Kalau di 4, 5, 6 itu rata-rata gurunya aktif, tapi anaknya juga harus lebih aktif dan harus mengeksplorasi gerakan-gerakan yang diberikan oleh gurunya. Dan kendalanya terkadang kalau sekarang kan seringnya ahlaknya lebih diperlihatkan lagi harus lebih jelas lagi kata tadi jauh. Ya seperti bahasa kasar yang seharusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan, yang harusnya tidak harus menjadi harus gitu. Makanya kenapa guru olahraga juga bukan hanya khusus mengajar yang penting ngajar di lapangan, bukan, tapi juga mengajarkan alat yang baik gitu. Jangan sampai pada saat dibawa di lingkungan masyarakat itu sampai terbawa gitu. Kan ekskulnya itu ada karate ya, ada satu karate. Tadi kalau sama Pak Arif itu bisa diperlihatkan gitu sedikit sekilas aja. Skemanya bagaimana, latihannya atau latihannya, skillnya gitu. latihannya ya Kan bola kita sepeda bola depan Kayak gitu mah, aduh. Nanti aja di lapang ini. boleh dicoba. iya, nanti ke bawah kan harus nyiapin bolanya, kok saya harus nyiapin bajunya gitu ya kalau misalnya gitu. Kalau untuk latihannya mah paling apa ya yang harus diperlihatkan? Lebih ke kadang kita juga selalu menekankan untuk chemistry antar pemain. Jadi gimana seorang siswa itu mau punya chemistry kalau misalkan gurunya juga nggak ada chemistry ya? Ternyata ya kita mah ada chemistry-nya ya Pak Lidia. Jadi harus dekat dulu dengan pelatih. Ya. Nanti baru anak-anak juga, oh Pak Aris sama Pak Lidia ini ya sudah bagus komunikasinya. Jadi anak juga bakal mencontoh, ya meniru. Contoh juga. Bahkan kan kalau misalkan di ekskul futsal itu kita kan mainnya bukan sendiri-sendiri ya.
tapi kita kan tim, makanya chemistry, komunikasi itu sangat penting. Jadi kalaupun misalkan dari pelatihnya kayak berbeda pendapat, nah kadang ke siswanya juga kan kadang kasihan juga. Takutnya jadi bingung. Nah, jadi sebelum ke siswa itu kita kadang suka sharing dulu. Contoh kayak misalkan kemarin waktu turnamen kita sharing bikin kayak anak-anak formasinya harus kayak gimana gitu kan. Beda lagi mungkin kalau misalkan di cabur yang lain, contoh kayak misalkan di atletik, di karate, di silat, kan itu pasti ada beda Bu. Atau ada treatmentnya tuh lebih ini. Pasti semuanya itu seperti futsal, karate pasti anak tuh belum tahu ya gerakannya harus bagaimana ya, cara menendang bola tuh bagaimana ya. Jadi otomatis chemistry antara pelatih dan anak itu harus sesuai, karena nggak mungkin coba kalau di futsal harus menggunakan kaki bagian dalam, tapi anaknya tiba-tiba menggunakan kaki bagian luar kan tidak sesuai. Sama di karate juga dicontohkan dulu gerakannya harus bagaimana. Kalau tidak sesuai berarti harus dibenerin lagi gerakannya. Seperti itu kalau diperagakan ya kita pasti sebagai pelatih ya pasti memperagakan terlebih dahulu. Harus bisa, masa kita dalam bahasa anaknya harus bisa tapi masa gurunya belum bisa sih gitu. Pelatihnya masa belum bisa sih, nendang-nendang masa nggak bisa gitu. Pasti awalnya ya pasti harus terjun dulu, walaupun tidak skill dewa sampai nasional gitu ya. Jadi setidaknya mencocokkannya terlebih dahulu, baru kalau memang anaknya tidak bisa ya sebagai pelatih dan sebagai guru harus kuncinya itu harus sabar. Kalau nggak sabar ya anaknya juga makin kesini makin habis juga kalau untuk di ekstrakurikuler. Tapi kalau untuk mengajar ya semakin kitanya sabar, insya Allah anak-anak juga pasti oh ya ibu geningnya, ibunya juga sabar, bapaknya juga sabar, anak-anaknya juga pasti akan berpikir kenapa sih padahal aku tuh udah nakal, udah dibilang kalau bahasa Sundanya mah bager pisan gitunya, bager pisan tapi kok tetap sayang gitu ya. Berarti kan ada rasa loyal juga gitu. Guru itu atau pelatih itu marah bukan karena kesal, tapi karena sayang agar gerakannya betul dan sesuai apa yang diberikan oleh gurunya gitu. Oh begitu ya. Kira-kira prestasi apa saja yang udah ibu dan bapak dapatkan? Kalau untuk prestasi, alhamdulillah waktu tahun kemarin 2022 Iya. 2022 untuk di futsal kita udah di Sebandung Raya dapat juara Yang putrinya, yang putrinya. putra. Untuk yang putranya alhamdulillah kita masuk ke 10 besar. Dan kemarin pun 2024 ya Pak Ali, 2024. alhamdulillah kita kemarin ngirimin turnamen yang ada di Kota Cimahi, mendapatkan posisi ke berapa? Kita cuma lolos 8 besar. 8 besar. Dan itu pun lawannya lebih ini ya dari tim kita gitu. Tapi sudah termasuk bagus loh. Iya. 8 besar itu bukan hal yang mudah. Dari berapa peserta Pak? Itu teh dari berapa? Lumayan banyak. Nama ada 20 ada. Ada Lebih lah. 20 lebih itu. 20 lebih. Dari 20 lebih kita masuk 8 besar itu termasuk sudah alhamdulillah. Iya. Karena kalau di bahasa pelatih itu kalau masuk 8 besar itu udah alhamdulillah gitu. Bukan berarti kita harus menang, bukan, tapi menang itu adalah bonus gitu. Kalau masuk ke pelatih ya anak gitu. Yang pertama sportif kita, Iya. terus jaga sikapnya karena kan di setiap
cabang olahraga itu pasti ada wasitnya, pasti ada Juri. ada jurinya. Kita harus menghormati apa yang sudah diputuskan. Contoh kalau misalkan di bola, kalau misalkan kita bola out atau enggak kita kena kartu merah, kita harus menghargai. Ya. Jadi bukan berarti protes sampai Dorong-dorongan gitu ya. nggak boleh. Protes boleh tapi ya biasa gitu ya. Gak usah sampai gimana ini? Itu nggak boleh. Udah boleh ya. Udah Kartu merah. langsung kartu merah. Karena pelatih dan wasit itu berbeda. Iya. Gitu kalau pelatih taunya pasti menurut pelatih itu bukan pelanggaran, Iya. tapi menurut wasit itu adalah pelanggaran. Gitu kadang bercekcok itu ya wajar sebenarnya kalau di ranah pelatih. Sebenarnya fungsinya pelatih itu membentuk karakter ya Bu, Pak. Iya. Jadi bukan untuk prestasinya doang, bukan untuk kita juara 1, juara 2, terus juara umum, bukan intinya, tapi kita sudah membentuk karakter anak lebih baik lagi. Contoh kayak misalkan yang mainnya masih asal-asalan, sekarang sudah terbentuk. Yang sikapnya misalkan waktu dulu pada saat main masih sering berkata kasar atau masih protesnya berlebihan, sekarang sudah tidak. Itu juga sudah jadi ini ya, apa namanya? Suatu evaluasi juga. Evaluasi pencapaian. Jadi ketahuan mana, oh ya ternyata yang masih kurang ini, oh masih ternyata harus yang ditingkatkan apanya gitu. Kalau bukan hanya sebatas unjuk gigi, tapi kita juga sebagai pelatih ya jadi tahu oh ya yang harus ditambah apa saja, yang harus dievaluasi apa saja, karena setiap pertandingan itu pasti ada evaluasi. Betul. Gitu kalau ranah pelatih ya. Kalau pencapaiannya kalau dibilang di futsal sudah, di atletik sudah, kalau di karate mau disebutin satu-satu susah. Banyak. Karena lumayan gitu kan gitu. Karena gerakannya ya individu bukan bergu. Bergu yang mungkin hampir sama dengan pencaksilat juga sama. Gitu prestasinya kalau disebut satu-satu wah sudah tidak terbatas juga. Kalau dibilang karate dan pencaksilat ya sudah sampai nasional semua hampir, dan juga pernah ada yang sampai internasional gitu. Jadi kalau disebut sudah dibilang tidak bisa Kalian kan atletnya. Iya, atletnya Kan juga atlet gitu. Iya. Kemarin alhamdulillah kita silat juara umum ya. Iya, juara umum, Di juara kejuaraan apa? satu ya. banyak. Iya, sudah tidak terhitung. Pokoknya tiap Senin kalau upacara ada pengumuman Berarti itu ada daftaran hadir. Dan alhamdulillah setiap minggu ada ya. Tapi berarti di sekolah kita tuh semuanya sebenarnya berprestasi, tapi karena masih bisa dibilang ih malu-malu ya, padahal kita tuh sebenarnya semuanya anak-anak tuh pasti ada punya potensi bakat minat yang berbeda-beda. Betul. Gitu. Bukan di olahraga Bukan olahraga doang. aja. Bahkan kemarin juga waktu PLS FLS 2-nya kita juara juga di yang saja ya lumayan tuh, Pantomim hampir ya. yang pantomim tuh. Maksudnya di bidang bidang olahraga. Olahraganya matematika banyak sebenarnya, cuman karena ya itu malu-malu, aku mah ada tidak berbakat. Sebenarnya bukan tidak bakat, tetapi misalnya belum terlihat, dan memang misalnya oh di olahraga ternyata aku kurang, tapi di akademisnya aku bagus, ternyata aku bagusnya bakatnya lebih di akademis gitu, atau olahraganya aku jelek bentarnya, tapi ternyata di narinya, di tarinya aku juara terus, berarti itu bakatnya berada di tari seperti
itu. Jangan Iya. jangan Iya. harus mau mencoba. Iya. Ya. Kalau belum dicoba ya bisa dibilang kalau moto ibu belum bisa ya harus bisa. Gitu. Jadi kalau belum dicoba berarti harus mencoba. Gitu. Pasti kan ibu bapak itu kan sibuk ya ke sekolah, terus yang udah punya keluarga itu pasti sibuk di keluarga juga kan. Untuk mengatur waktunya kegiatan yang padat itu gimana gitu? Dari seperti dulu. Ya, silakan. Oke, yang paling sibuk ya jadinya ceritanya. Sebenarnya dibilang sibuk pasti karena memang sudah berkeluarga itu berbeda dengan yang masih single ya. Ini single, jadi promosi enggak ya. Kalau dibilang mengatur waktu pasti karena belum mengatur waktu mengajar dan mengatur melatih, belum nanti kalau sudah di rumah mengatur waktu dengan keluarga. Kalau ibu sendiri sih kalau schedule biasanya jadi kalau mengajar ya setengah 3 ya kita udah pulang, baru nanti jam 3:30 lanjut ngelatih jam 4 jam 5 pulang lanjut yang di rumah itu hampir tiap hari, tapi pasti ada waktu yang untuk istirahat pasti ada gitu sih. Kalau dibilang capek ya dinikmati gitu, di-enjoy, dirasa enjoykan saja karena itu berarti dalam hati kita masih dibutuhkan. Kalau kita nggak dibutuhkan berarti kita dalam bahasanya apa ya, kalau kita tidak dibutuhkan berarti harus istirahat terlebih dahulu gitu. Karena kalau ibu sendiri sih libur itu setiap hari Minggu, tapi kalau memang tidak ada latihan itu berarti adalah bonus untuk istirahat dengan keluarga gitu. Kalau untuk ibu sendiri yang dibilang sibuk ya sibuk, tapi itulah namanya perempuan ya, harus karena masih dibutuhkan, tapi bukan hanya dilatih saja karena di organisasi pun sama. Kalau memang Minggu dibutuhkan ya pasti harus siap gitu. Wanita karir. Iya, dibilang wanita karir ya. Iya, Karena karir. jarang nih wanita yang masih kan jarang ya, karena kalau wanita itu banyaknya kalau sudah berumah tangga pasti di rumah. Kalau nggak malah di rumah juga kan yang kesibukan apa ya? Ternyata ada usaha yang harus dikembangkan, punya skill gitu. Yang kenapa sih nggak harus harus dikembangkan gitu. Ini karena kalau ibu karena dibutuhkan ya, insya Allah masih bisa, badan masih sehat, insya Allah masih terus. Tapi kalau badan sudah sehat berarti itu waktunya untuk istirahat, tidak dilanjutkan. Betul. Seperti itu. Kalau untuk Bapak hampir nggak beda jauh. Alhamdulillah dikasih sibuk. Iya. Sama kayak Ibu Fitri. Cuman untuk Bapak pribadi kayaknya di bawah happy aja. Karena kita pun kalau misalkan di sekolah kita pun ngajar, ketemu dengan anak-anak juga sudah happy. Yang biasa di rumah kadang lagi banyak pikiran, ke sekolah ceria lagi. Terus pada saat melatih Bapak hari Senin, Rabu melatih atletik juga, di sana pun di lapang ya tetap di bawah happy aja dia. Terus Sabtunya Bapak dan Pak Arif melatih futsal. Nah, waktu quality time keluarganya di hari Minggu itu pun Jangan diganggu ya. makanya jangan diganggu. bukan bahasa dari jangan diganggu ya, tapi karena memang quality time ini malah yang lebih enak Senin, Rabu, Sabtu. Kalau ibu lebih dari itu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Jadi quality time-nya cuman kami pulang sekolah itu waktunya
kita Itu baru selesai. beres-beres Itu pulang ke rumah sampai beres-beres. 7 malam ya Pak ya? Iya. Kalau misalkan lagi latihan ya. Masya Allah. Ataupun kita Iya. lagi ada kegiatan olahraga sama Bu Sapitri sama Pak Arif, kadang nggak Nggak lihat waktu. tentu waktunya. Kadang kita maghrib pun baru pulang atau jam 7 beres bisa gitu kan. Ya. Tapi ya namanya hidup pasti Sibuk. sibuk. Kalau misalnya sudah tidak ingin sibuk, ya memang sudah selesai kita untuk melaksanakan, anggap saja sebagai ibadah. Karena pasti kalau kita laksanakannya dengan happy, dengan tanpa ada beban, itu akan menjadi ringan semuanya, kan itu akan menjadi pahala dan ibadah gitu. Karena memang di dunia ini ya pasti bawaannya cuma capek, ingin bergerak terus yang tidak akan dipikirkan, jadi selalu dipikirkan terus. Tapi itu namanya hidup, tidak ada habis-habisnya gitu. Kalau memang mau habis ya akan di akhir hayat. Seperti ilmu saja, ilmu akan dibawa sampai akhir hayat gitu. Sebenarnya akhir hayat itu tidak jauh dari, ya sudah, kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi gitu. Tinggal nama. Iya, tinggal nama. Akila sama Genis belum tahu kesibukannya Bapak Arif sehari-hari. Iya. Iya, Pak. Betul. Coba sekarang Gak usah ditanya lagi ya. Tidak ada Bapak masih belum di sekolah ya. yang paling jauh. Nah, karena kakak-kakak di sebelah bapak mah kan ya udah alhamdulillahnya sudah mendapatkan jodohnya. Bapak Tiga mah belum. puluh. tapi juga sebentar lagi kita doakan. Iya. Ya, Doain aja, ya, doain aja. Ya pokoknya mah kesibukannya ya. Kalau nggak di sekolah di rumah, gitu aja pokoknya. Tapi Iya, sambil apa? sambil Kopi. iya kopi gitu ya. Nah terus paling kalau kesibukannya ya sama-sama olahraga aja gitu tetap. Karena kalau di rumah juga ya pasti jadwalnya ada jadwal futsal, jadwal voli, jadwal badminton, gitu-gitu aja. Tapi bapak mah ya sebisa mungkin kita memprioritaskan lah mana kewajiban, Betul. mana yang sampingan gitu sih. Jadi gak sibuk sebetulnya saya. Di bawah happy aja Di ya. bawah ini sebenarnya kalau dibilang sibuk ya pasti semuanya sibuk. Karena Tapi kalau semuanya kita di bawah happy. serius, Iya. tegang. Bener nggak? Ya. Jadi Kalau misalkan kita di bawah happy kan itu. enak, contoh kayak gini sambil ngopi. Iya. Iya, kita ngopi dulu ya, minum dulu. Boleh minum nggak? Boleh ya. Boleh ya? Yang mana kameranya itu ya? Bukan. Yang mana? Capek. Oh ya, oke. Minum dulu. Boleh ya? Minum dulu. Boleh dong, kan pasti kecapean tuh. Iya, lumayan dari pagi loh. Dari pagi disuguhin dari Sebenarnya Suguhkan dengan Iya. anak-anak yang aduh. yang hebat soleh solehan, Iya. masya Allah. Tambah Sampai jam segini lumayan. sebenarnya Pak Arif lagi puasa. Iya, cuman Cuma lupa. Iya, Ya, lupa. jangan lupa dari Dibalikin lagi. dari rumah puasa, pas di sekolah minum langsung. Dari gak Iya. apa-apa. Iya, jadi diterusin, bukan dibalikin lagi, diterusin. Sebentar lagi puasa ya. Iya. Lagi puasa. Apalagi kita juga harus jaga kondisi tubuh. Betul. Iya. Jaga kondisi. Minum banyak air putih. Teman-teman yang di rumah, yang di sekolah juga jangan lupa minum air putih, makan yang sehat. Karena yang Olahraga. penting itu lebih bagus Betul. daripada yang lain. Kata-kata ya. Kata-kata hari ini menjaga lebih baik daripada mengobati. Mantap. Kata-kata hari ini buat teman-teman di rumah. Ya. Oke, bentar. Ibu dan bapak itu adalah orang yang wah hebat banget ya bisa membagi waktunya dengan keluarga, dengan sekolah, dan lain-lainnya. Kayaknya murid-muridnya kalau melihat ini pasti langsung terharu sih. Kalau terharu kayaknya Kayaknya belum. enggak. Karena kadang kita juga kalau misalkan apa ya, kalau misalkan ngajar emang ada beberapa anak yang mungkin terlalu aktif.
Soleh. Nah, yang Soleh. soleh. Tadi kan Masya yang Allah. bilang bahasa Sunda nama bageting. Tapi kita kadang suka diajak bercanda dulu. Kalau untuk program sekarang mah Ice breaking. Iya. Pokoknya gimana pendekatan? nah gimana Ada Iya, jadi pada saat anakku udah kelihatan bosan, berarti harus hal yang diubah apa nih? Berarti harus ada ice breaking atau apa yang mereka yang suka permainannya. Ya kita insya Allah laksanakan, tetapi materinya harus tersampaikan terlebih dahulu. Baru mau game apa? Betul kita sampaikan. Gitu. Bu mau main bola beracun? Boleh. Bu mau main sepak bola? Jangan. Gitu. Kalau sepak bola sebenarnya untuk di sekolah itu boleh, karena di sekolah kita kan maksudnya gawang belum ada, dan untuk jaring di pembatas belum ada. Takutnya kan di mana? Meminimalisir. Namanya anak-anak, Iya. kalau misalkan udah dikasih bola nendang, wih. Ya. Ya, bukan hanya kaca saja, tapi lampu bisa atau ada yang tiba-tiba lewat, wing aja. Nah. Tidak tahu apa-apa, mau itu bola yang apa, yang plastik, glitter atau bukan bentuknya bola seperti botol saja, itu akan menjadi apa? Menjadi modifikasi mereka untuk menendang gitu. Tiba-tiba kena temannya atau orang lain atau anak kecil yang di sekitarnya di kelas yang kelas 1 misalnya nangis tiba-tiba, kan jadi bingung ya. Apalagi kalau misalnya kena guru udah dipelototin sedikit aja udah ya Pak, iya, tapi besoknya lagi Main lagi. gitu. Gimana? Kira-kira kesan ibu dan bapak sama ngajar di sini itu apa ya? Kesan selama mengajar di sini? Ya. Oh, kalau untuk bapak itu sedikit, bukan sedikit, banyak buktinya. Karena anak-anaknya yang pertama kalau baik ya, pada baik semua, pada soleh. Walaupun ada beberapa yang sedikit menyebalkan, bukan menyebalkan lah, Sedikit bikin lucu. sedikit lucu, ya, Gemas gitu ya. gemas, Gemoy. tapi semuanya alhamdulillah pada syukur. Dan iya tuh, kalau Pak Arif Nurul itu kan Ya. kurang tahu gimana. Kesan saya juga ya yang pasti bahagia gitu ya. Apalagi ini juga kan lingkungan baru buat saya ya. Oh, buat Pak Arif. Iya. Jadi, ya, dan alhamdulillahnya juga jadi mendapatkan murid-murid yang soleha itu tuh sebenarnya termasuk rezeki juga gitu ya. Kita belum tahu kan maksudnya kayak kayak gimana gitu kan. Ada yang gini-gini gitu cerita-cerita di viral di sosmed gitu kan, sampai ada yang amit-amitnya sampai ada yang kemarin viral yang nusuk gurunya gitu ya. Iya yang gitu. Oh, iya. Di daerah mana gitu. Serem ya. Iya, saya makanya di sini soleha ya. Makanya ini juga banyak sudah rezeki kita itu. Iya. Sesebel-sebelnya nih pesan dan kesan nggak pesan untuk semuanya anak-anak, sesebel-sebelnya kalian sama pasti sebelah nggak mungkin dia ada bahasa happy saja. Sesebel-sebelnya kalian dengan gurunya, mau wali kelas, mau guru olahraganya atau guru agamanya atau ke yang lain-lainnya, jangan sampai kalian nekat ya. Sesebel-sebelnya kalian jangan sampai emosinya seperti ketemu senang gitu ya, karena guru itu ya tadi yang pertama saking sayangnya, sehambal-hambalnya guru, sesayang-sayangnya guru itu tidak akan jauh, pasti tidak pasti nasehatin, walaupun pasti nasehatinnya yang kalian bikin bosan, yang kayak gini, yang udah pingin ngobrol, yang sudah ingin siap-siap olahraga, pasti rasanya dinasehatin mulu. Berarti kan dalam arti kenapa dinasehatin terus teh, berarti ada kesalahan yang harus kalian
kalau memang tidak ingin dinasehatin ya berarti yang sebelumnya jangan sampai diulang kembali gitu. Dan sebenarnya guru juga nasehatin terus itu lagi ya lumayan ya ngabisin tenaga juga gitu. Tapi kita tidak akan bosan-bosan. Iya, tidak akan bosan pasti setiap Pendidik Betul, anak betul biar sekali. tadi Mencerdaskan anak bangsa. mencerdaskan anak bangsa. Mantap. Pokoknya Gimana? ya pokoknya gitu. Kita walaupun sebel juga, kita kan pasti juga seorang guru juga pasti mengeluh kan ya, banyak mengeluh. Iya. Tapi ya gimana kita menyikapinya, dibawa happy, dibawa enjoy, ya udah cuma semoga besok berubah, kita doain aja gitu. Jadi guru juga suka mendoakan murid-muridnya, betul ya, doa-doa yang terbaik. Semoga murid-muridnya menjadi orang yang sukses. Betul. Kan kita tidak tahu. Ya, Ya. sekarang di sini Bapak Musafir Pak Arif tetap jadi guru. Akila, Gendis. tidak tahu Tahun nanti jadi depan kan apa. tahunnya jadi jenderal, tentara, Iya. Jadi jenderal presiden, polisi. Pak. Bisa. Ya boleh, amin ya. Setuju. Amin. Presiden nomor 1 kan yang nanti jadi Cuman. presiden keberapa gitu ya. Jangan sombong. Ya. Iya, tuh mengingatkan Jangan lupa kembali. kacang, lupa kulitnya. Nah, Ya. Ya, Pokoknya mah jangan berhenti untuk belajar. karena Bapak ada di sini. Bapak juga. tidak akan jauh karena nanti pensiunnya tidak akan jauh di sini lagi. Mungkin ya doakan semoga panjang umur, Amin. sehat selalu, bisa memberikan terus ilmu kepada adik-adiknya. Nanti karena generasi muda itu masih banyak, apalagi nanti 2000 berapa? 2045 ya. Indonesia emas. Indonesia emas. Kita terus harus eksplorasi. Terus meningkatkan Ya, kualitas. meningkatkan kualitas bukan hanya anak-anak saja, bukan murid saja yang harus harus kritis, tapi guru pun sama. Bagaimana caranya olahraga yang diberikan kepada anak-anaknya itu senang, bahagia, ceria, tidak diam, dan aktif. Jangan sampai lupa. Bukan hanya aktif bergerak, tapi aktif dalam berpikir juga. Satu lagi Bu, Apa ya? jangan lupa ibadah. Iya. Itu yang Akhlak penting. juga. Makasih Pak Rija. Udah Betul ya? diingetin. Iya, betul. Karena bukan apa-apa ya. Kalau dibilang sekarang Tadi Gen Z sempat lupa. ya. Ya tahu sendiri ya. Untuk karakteristik sifat ya kan sudah tahu sendiri harus dikembangkan lah. Terakhir ya Wih. kayaknya. Jadi yang terakhir kenapa nggak lanjut? Oh, masih betah. Lanjut bersama. Bersama pasti nanti ada Nanti lanjut. ada lanjutan. Oke, boleh. Pesan untuk para sahabat Radika yang ada di sana. Apa sih untuk olahraganya, pendidikannya, atau segala macamnya? Pesannya apa Pesan, nih? Pak Arif, pesan. Kalau misalkan pesan untuk sahabat replika di rumah, mana kameranya tadi? Semuanya. Semuanya. Oke. Kemana aja? Pesan untuk sahabat replika di rumah yaitu apa? Jangan takut sebelum mencoba. Betul. Jadi keberanian itu adalah awal dari segalanya ya. Karena seperti yang dikatakan dalam Quran, Inna ma'al usri yusra. Artinya apa Bang Messi? Apa? Artinya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan dulu berkata sulit sebelum mencoba. Itu jadi harus berani mencoba. Saya Inna Muhammad Sobirin. artinya apa Bang Messi? Apa artinya? PR buat sahabat replika itu. Iya, coba cari ya, cari. Jadi itu dibayarin. Dibayarin Mbak. Saya yang tugas di rumah terus ngomong apa ya? Pelajaran agama ya guys ya? Ya, sekarang kita bisa mencocokkan. Karena harus Iya. seimbang apa-apa Harus seimbang. Apa? Pelajaran. Pelajaran dan agama. agama, kegiatan Ya. dan lain-lain.
lagi semua